Kali ini kita akan belajar untuk menyajikan data yang dalam bentuk diagram batang, kemudian diagram garis, dan yang terakhir adalah dalam bentuk diagram lingkaran. Caranya kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Kemudian kalian masuk ke dalam tabel insert. Di sini ada chart. Nah, kalian kalau mau membuat suatu diagram batang, silakan gunakan column. Di sini ada beberapa pilihan seperti ini, atau ini, atau ini, atau ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Itu terserah kalian. Tapi kita akan pakai yang biasa kita gunakan, cluster column seperti ini. Kita klik OK. Akan muncul seperti ini, ada series, kemudian ada kategori. Nah, kategori ini biasanya diisi dengan tombol yang akan menunjukkan di garis horizontalnya. Sedangkan untuk yang series ini menunjukkan garis vertikalnya. Nah, kita coba dengan soal yang sama yang ada di halaman 125. Nah, oke. Jadi di nama siswa ini ditempatkan di bagian kategori dan tinggi badan di bagian series. Kita geser, karena dua kolom ini tidak berguna, kita delete aja. Kemudian kita isikan data seperti yang ada di halaman 125. Oke, data sudah diisikan sama seperti yang ada di halaman 125 buku matematika kalian. Kemudian bisa kita lihat di bawahnya, hasil tabelnya langsung muncul seperti ini. Nah, dari tabel ini bisa dibacakan Alif tingginya 150, kemudian Bayu tingginya 144, kemudian Edo 140, kemudian Fitri ada di antara 144 dan 146, berarti 145, Mita 142. Jadi karena ini rentangnya antara 150 sampai 140, maka dibuat garis mulai dari 134, 136, 138, 140, ini jaraknya 22 ya. Nah, dibuat. Boleh kok dibuat misalnya dari 138 juga nggak apa-apa sih. Oke, seperti ini contohnya. Yang kedua adalah tabel atau chart menggunakan garis, diagram garis. Kita akan pilih lagi di chart, kemudian kalian pilih line, kemudian pilih yang ini, kemudian silahkan diklik OK. Kemudian ingat, kategori itu mewakili garis yang horizontal. Nah, dalam penjualan buku tulis di koperasi sekolah selama 5 bulan, contoh yang akan kita pakai di halaman 125, yang menjadi di garis horizontal itu adalah bulan. Jadi kita isikan bulan di bagian kategori. Oke, sudah terisi seperti ini. Sekarang series itu akan mewakili garis vertikal. Jadi karena garis data kita hanya satu, kita akan menghapus dua kolom yang lain. Nah, setelah kita isikan data di banyak penjualan, maka akan muncul diagram garis seperti ini. Di bulan Januari dapat kita lihat antara angka 20 dan 30 berarti ada 25. Kemudian Februari tepat di angka 40. Maret ada di antara 40 dan 50 berarti menunjukkan ada 45. April itu ada di antara 10 dan 20 berarti 15, dan Mei ada di angka 50 dan antara 50 dan 60 berarti 55.